Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilayhi nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nusyur. أصبحنا على فطر الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الميت وترزق من تشاء بغير حساب. صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saudara Imam Imani warahmatullah jamaah saudara. Semoga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin dan muslimat pendengar suara mujahidin, suara raja dimanapun anda berada, rahimani warahmatullah. Seperti biasa pada hari Kamis pagi pada subuh kita kaji tafsir Al-Qurtubi. Kita awali terlebih dahulu dengan tilawah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض وتحريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض بين السماء والأرض بين السماء والأرض لآيات قوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم من دون الله من يتخذ من دون الله أندادا من يتخذ من دون الله أندادا من يتخذ
إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا من الذين اتبعوا اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب بارك الله فيكم. Kita ke surah Al-Maidah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن
ada sebab turun, sebab nuzul. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, yas'alunaka ماذا أحل لهم إلى آخر آية نزلت بسبب عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل وهو زيد الخيل. Jadi ayat ini turun disebabkan karena Adi bin Hatim dan Zaid bin Muhallil yang namanya adalah Zaid al-Khail, alladhi sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Zaid al-Khair, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamakan Zaid ini bin Muhallil ini adalah Zaid al-Khair. Qala, keduanya Zaid dan Adi ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna qaumun nasidu bil kilab wal wuzar. Wahai Rasulullah, kami ini kaum yang berburu dengan anjing. Jadi berburu dengan menggunakan anjing. Wa innal kilaba ta'khudhu al-baqar wal humur wal dhaba faminhu ma nudriku fi zakatihi. Sesungguhnya anjing-anjing kami yang kami pergunakan berburu itu bisa menangkap sapi, keledai, dan kijang. Apa yang kami jumpai masih hidup, kemudian kami sembelih. Wa minhu ma naqtulu fala nudriku ma taqtuluhu fala nudriku zakatahu. Ada juga yang memang sudah dibunuh sama anjing itu, sehingga kami tidak sempat untuk menyembelihnya. Wa qad harramallahu al-maytata famadza yahillu lana. Allah kan mengharamkan bangkai, terus apa yang dihalalkan bagi kita? Fanazalatil ayah. Kemudian turunlah ayat ini sebagai jawabannya. Turunlah ayat yang keempat ini sebagai jawaban apa yang dihalalkan bagi kita. Kan bangkai diharamkan. Qul lahum, katakan kepadanya wahai Muhammad, uhilla lakum at-tayyibat wa sayyidu ma ذريتمو من ذوات المخالب والأعناب والأنياب من الكلاب والفهود والصقور ونحوها ما يعلم. Katakan kepada mereka Muhammad, dihalalkan bagi kalian yang baik-baik dan hasil buruan dari binatang-binatang yang bertaring, seperti anjing, fuhud ini adalah macan, wasukur, wanahwiha mimma yu'alam, dan burung besar yang diajari untuk berburu. Dihalalkan bagi kalian apa-apa yang ditangkap oleh anjing, macan, demikian juga burung besar yang kalian ajari. Tu'allimunahunna talaba as-sayd lakum, yang diajari untuk menangkap buruannya. Mimma 'allamakumullah, bagaimana yang Allah ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna lakum wal-dhkuru ismallahi 'inda irsaliha lis-sayd. Apa yang ditangkap yang masih hidup, maka halal bagi kalian
dengan syarat disembelih terlebih dahulu, dan juga pada saat melepaskan hewan pemburu ini ucapkanlah bismillah. Wa khafullaha fima amarakum, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang diperintahkan kepada kalian, wa fima nahakum anhu, dan terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cepat hisabnya. Anjing yang bagaimana yang dipergunakan untuk berburu? Karena ada pengecualian sebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, al-kalbul aswad syaitan, rawahu atau akhrajahu Muslim. Anjing hitam itu adalah syaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan. Anjing hitam yang tidak ada sedikit pun warna lain. Al-kalbul aswad syaitan, akhrajahu Muslim. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, kalau ketemu dengan anjing hitam, bunuhlah dia. Uqtuluh fa innahu syaitan, karena adalah syaitan. Adapun anjing-anjing yang lain, maka bisa dipergunakan untuk berburu dan yang bisa diajari sampai dia betul-betul pandai dalam menangkap buruannya. Apabila kita melepaskan anjing atau buruan kita ini, maka ucapkanlah bismillah. Apabila ditangkap dalam keadaan hidup, maka sembelihlah. Apabila dalam keadaan mati, maka dia telah menjadi bangkai bagi kalian. Baik, ini penjelasan dari ayat yang keempat dari surah Al-Ma'idah. Soal, ada pertanyaan? Kalau tidak dibaca bismillah, apakah haram? Ya, kalau berdasarkan firman Allah ini, maka dia tidak menjadi binatang buruan yang halal. Karena merupakan perintah Allah, wazkuru smallahi alaihi. Ya. Gimana kalau sudah mati disembelih? Haram dimakan. Iya, dia dalam keadaan hidup kemudian disembelih. Bagaimana? Iya. Ketika kita berburu, kemudian kita tombak dengan panah. Kalau kita sudah mengucapkan bismillah, maka ketika dia mati, maka halal untuk dimakan, karena kita sudah mengucapkan bismillah. Dimasak dulu katanya Pak ya, dimasak dulu baru dimakan. Iya, anjing dia memiliki taring. Binatang yang bertaring haram dimakan. Dia akan menggigit dengan taringnya. Kemudian sampai mati, maka ini haram untuk dimakan. Yang tidak tembak itu ketika mengucapkan bismillah, maka halal dimakan.
Ada lagi? Paling gampang, ya, gampang. Beli ayam hidup disembelih sendiri. Iya, kalau ragu-ragu beli ayam sendiri, ya disembelih, selesai urusan. Ya, beli ayam hidup sendiri, digoreng sendiri, selesai. Kalau ragu-ragu. Tapi kalau itu adalah masyarakatnya Islam, jangan ragu-ragu lagi terhadap sembelihannya. Sebutkan dalam kitabnya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, itu ada beberapa keadaan. Apabila diketahui ini daging-daging yang diimpor, kalau diketahui bahwa negara yang mengimpor adalah negara Islam, jangan ragu-ragu lagi bahwa itulah halal dagingnya. Yang kedua, apabila di situ diketahui mayoritas non-Muslim, maka di sini haram untuk dimakan. Yang ketiga, apabila di situ ada orang Islam dan juga ada orang yang non-Muslim, dan mesti kita mengetahui bahwa yang menyembelih itu adalah orang Islam, sekalipun itu adalah negara yang mayoritas non-Muslim, maka halal untuk dimakan. Apabila yang meragu-ragukan, maka tinggalkanlah yang meragu-ragukan, kata Rasulullah SAW, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka." Misalnya sekarang ketika kita beli ayam atau daging ayam di pasar, semua masyarakatnya adalah Islam, maka kalau kita jangan ragu-ragu lagi bahwa itulah halal untuk dimakan. Masih ragu-ragu, beli ayam sendiri, kemudian dipotong sendiri, ini lebih aman. Baik. Yang lain? Iya. Yang dipotong oleh ahli kitab, Yahudi dan Nasrani di sini sebutkan. Kalau dia menyebut nama Allah, maka halal dimakan. Tapi kalau yang dia menyebut dengan Bismi Yesus, dengan nama Yesus, haram dimakan. Apalagi yang lain, apalagi yang Majusi, asalkan dia ahli kitab. Bismillah, halal dimakan. Tapi kalau dia menyebut nama selain Allah, maka haram hukumnya dimakan. Ada lagi? Silakan. Iya. Iya, tentang meningitis yang sudah pernah kita bahas. Ada yang mengatakan bahwa yang dipakai itu adalah ini kan itunya babi yang satu virus yang dibiakkan di babi, virus yang memang ditaruh di situ yang bisa membiakkan lah babi gitu ya. Nah, gimana hukumnya meningitis? Kalau itu merupakan satu syarat, karena sekarang nggak boleh masuk Arab Saudi kecuali disuntik meningitis. Ada 2 suntikan, meningitis, kemudian satu lagi flu, ya, itu ada suntikannya. Dan pemerintah Arab Saudi nggak mau menerima kalau tidak ada itu. Kalau tidak ada itu, nah sekarang gimana solusinya? Umat Islam apakah sudah punya solusi
lain daripada itu. Kalau ada solusinya ya silakan saja. Seperti misalnya Malaysia. Ya, kenapa? Misalnya kalau dia menemukan, maka hendaklah ada tim khusus yang mempelajari masalah itu sehingga bahan-bahan yang digunakan semuanya adalah halal. Tapi kalau tidak, dalam Al-Quran sudah dikatakan ada min babi darurah, masuk kepada bab yang darurat. Kalau sekiranya itu adalah tidak merupakan satu syarat pilihan saja, maka kita memilih tidak menggunakannya. Tapi sekarang tidak akan bisa keluar sisa kecuali pakai itu deh. Jadi harus pakai suntikan meningitis. Jadi sehingga ini adalah merupakan satu syarat untuk masuk ke satu negeri, maka kita harus mengikutinya. Apakah mereka tahu bahwa itu adalah dari baik? Tahu mereka karena itu yang bisa untuk menghindarkan dari peradangan otak. Karena akibatnya kalau sudah terkena peradangan otak ini kan lebih ganas lagi itu bisa lumpuh. Ini kan akibatnya lebih, maka sini masuk kepada bab darurat, sama seperti orang yang masuk dalam dunia kedokteran. Tidak mungkin dia menjadi dokter yang mahir kecuali dia melakukan anatomi, bedah tubuh. Ada yang mengatakan, gimana kita ini kan menyayat tubuh, nggak boleh menyakiti orang yang meninggal dunia. Ya udah, jangan masuk di kedokteran. Kalau tidak mau melakukan seperti itu, karena akibatnya hasilnya nanti akan berbeda. Nggak mungkin dalam dirinya kedokteran orang ketika misalnya membedah, tidak pernah membedah mayat kemudian dia menjadi dokter yang pandai, dokter yang mahir gitu ya. Nggak mungkin hanya sekedar menggunakan alat-alat peraga di sini. Dia mesti harus secara detail. Nah dalam hal ini kan masuk dalam kategori menyakiti mayat. Maka di sini masuk kepada bab darurah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah. Kita akan jumpa juga dengan dalilnya nanti. Man ahyan nas faqad ahyan nas jami'a wa man qatala faqad qatala nas jami'a. Siapa yang berhasil menyelamatkan satu nyawa, maka dia telah menyelamatkan banyak nyawa, dan siapa yang membunuh satu nyawa maka dia telah membunuh banyak nyawa. Nah, bagaimana dia bisa menyelamatkan? Nah, tanpa dia mengetahui secara detail bagaimana di mana seharusnya dia melakukan penyuntikan injection, di mana seharusnya dia melakukan operasi, yang mana seharusnya dibedah gitu ya. Maka di sini masuk kepada bab darurah, karena akibat dari perbuatan yang dilakukan itu akan lebih berbahaya, bisa juga lebih bermanfaat. Kalau seseorang tidak mengetahui tentang anatomi, maka di sini dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang dokter yang ulung, yang pandai atau yang mahirnya. Baik, ini masuk kepada kategori darurat. Kalau misalnya nggak mau, takut dengan ini, sudah jangan masuk di kuliah kedokteran. Kalau orang Islam nggak ada yang masuk di kuliah kedokteran, orang kafir semua yang masuk nanti. Kalau orang kafir masuk, kita nggak tahu obatnya dipakai apa. Jadi sekarang kan meningitis. Berapa banyak dokter Islam yang ada di Indonesia ini? Sedikit. Siapa yang lebih pandai? Mereka. Termasuk juga yang masuk di fakultas kedokteran, spesialis kandungan. Banyak dokter kandungannya laki-laki. Gimana? Isi kita pergi ke sana ke dokter kandungan, laki-laki melahirkan dengan orang laki-laki, gimana itu? Aurat. Nah, ini yang kita harus pikirkan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ada dokter wanita. Kalau ketika sudah ada, maka bagi setiap muslim hendaklah betul-betul ikhtiyat, berhati-hati dalam masalah ini. Maka hendaklah dia memilih dokter kandungan yang wanita. Jangan saja menurut kandungan yang laki. Bahkan ada yang senang, saya mau ke dokter kandungan yang laki-laki aja. Gimana ya? Seorang wanita diperiksa oleh seorang laki-laki. Karena itu kita sebagai seorang muslim hendaklah berhati-hati dalam masalah ini. Demikian juga dokter-dokter yang lain. Perempuan diperiksa oleh perempuan, yang laki-laki diperiksa oleh laki-laki. Illa di darurat yang kecil, dalam keadaan darurat tidak ada sama sekali dokter yang perempuan yang menangani perempuan, laki-laki yang menangani laki-laki. Maka di sini masuk pada bab darurat. Baik, mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi ayat yang keempat ini sebagai mukaddimah pada ayat berikutnya nanti. Apa-apa saja yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya tadi adalah bolehnya berburu dengan menggunakan binatang seperti anjing, demikian juga menggunakan macan
atau menggunakan burung yang dilatih. Kemudian yang kedua, apabila melepaskan buruan ini hendaklah dengan mengucapkan bismillah. Apa yang ditangkap dan masih hidup maka hendaklah disembelih dan halal bagi kita. Apa yang ditangkap kemudian sudah dimakan maka ini adalah haram bagi kita semuanya. Baik, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.